Yang pertama saya berikan apresiasi ya kepada rekan-rekan Forum Pemuda Peduli Masyarakat Adat Papua Tengah, karena dari kurang lebih 40 isu yang diusulkan itu kita juga di sini fungsi kita adalah fungsi pengawasan. Jadi poin-poin ini intinya bahwa mereka minta supaya kita bisa akomodir itu dalam bentuk perda-perda. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami jumpa di podcast bersama di podcast Kangguru. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama saya dua narasumber yang andalan. Selamat malam, selamat datang di studio kami. Malam. Ya, luar biasa. Apa kabar nih Pak berdua? Ya, kabar baik. Luar biasa. baik. Ya, itu yang kita harapkan semua. Mungkin pemirsa di rumah juga dalam keadaan yang sehat dan diberkati selalu. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam tema pembicaraan kita. Dan sebelum kita akan berbicara mengenai tema pembicaraan, mungkin saya berikan kesempatan kepada beliau berdua yang ada untuk memperkenalkan diri, dari lembaga apa. Nah, setelah itu baru kita akan memulai diskusi kita. Kita mulai dari samping kanan saya, silakan. Ya, baik. Saya Francisco Semagai. Saya anggota DPR Provinsi Papua Tengah. Saya pikir begitu saja dulu. Baik, makasih Pak Legislator Provinsi Papua Tengah. Dan di samping kiri saya, silakan. Saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua. Selamat datang Bung Dir. Abang Dir. Ya. Baik, pemirsa, pada kesempatan malam hari ini dua narasumber kita ini akan berbicara mengenai bagaimana peran mereka dalam mengawal aspirasi dan melakukan pengawalan terhadap masyarakat adat di Papua Tengah dan di Papua pada umumnya. Dan yang menjadi pertanyaan kunci adalah bagaimana masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah bisa diproteksi dan bagaimana tanah-tanahnya bisa diselamatkan. Kalau tanah diselamatkan, pasti manusianya juga akan selamat. Kira-kira begitu. Baik, kita langsung saja ke Bung Frans sebagai anggota legislator di Provinsi Papua Tengah. Bung, kira-kira 2 minggu yang lalu itu ada sejumlah pemuda yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Adat melakukan diskusi dan mendatangi kantor DPR. Dan mereka menyampaikan sebanyak 43 aspirasi yang terdiri ada item-item. Nah, dari item-item ini kira-kira item apa saja yang bisa dieksekusi dan bagaimana tindak lanjut dari aspirasi tersebut dan bagaimana DPR melakukan pengawalan dan membahas aspirasi tersebut. Ya, baik. Ya, kita pernah diundang oleh Front Peduli Masyarakat Adat Provinsi Papua Tengah. Di situ kita diskusi bersama dengan LBH Papua 1 hari, dan Peduli Masyarakat Adat ini membawa rekomendasi berapa poin-poin begitu ke kantor DPR. Jadi poin-poin ini intinya bahwa mereka minta supaya
kita bisa akomodir itu dalam bentuk perda-perda. Jadi di antara itu istilahnya macam proteksi hak-hak masyarakat adat seperti tanah, terus hasil alam dan lain-lain. Dan itu sudah dituangkan dalam aspirasi kita sudah terima, dan DPR sudah kaji semua. Nanti ini akan angkat di Bapin-Perda, itu yang mengatur tentang peraturan daerah, dan nanti ini akan dimasuk juga. Kita lihat kalau misalnya dari poin-poin yang sudah dibawa ke kita yang sudah menjadi aspirasi ini, apa yang penting, yang urgen, yang perlu kita dorong supaya itu dijadikan perda. Jadi ini masuk dalam inisiatif DPR. Jadi sementara poin-poin itu memang sudah kita sudah akomodir, sudah simpan, dan setelah dibentuk alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi dan badan-badan, otomatis Bapin-Perda sudah terbentuk. Berarti poin-poin tadi aspirasi itu kita akan lihat. Kalau misalnya ada yang paling urgen, berarti kita akan masukkan itu dalam poin yang akan dibuat perda, inisiatif DPR. Salah satunya apa yang sudah diperbincangkan atau mungkin yang bisa dieksekusi? Yang bisa dieksekusi itu misalnya macam tanah-tanah adat, peraturan daerah tentang tanah adat, terus tanah adat. Nah, ini akan menjadi poin yang sangat penting yang harus kita masukkan ke dalam inisiatif DPR untuk segera mungkin dibuat peraturan daerah. Karena kita lihat bahwa efek dari kemajuan kota ini, dia akan berimbas sampai masuk ke tanah-tanah adat. Begitupun perusahaan-perusahaan besar otomatis akan masuk menggerogoti tanah-tanah adat. Nah, tanah-tanah ini harus dilindungi dalam bentuk peraturan daerah, sehingga masyarakat adat ini bisa tanah-tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat ini bisa tetap terjaga. Nah, ini yang penting kita pikir untuk kita dorong bersama legislatif, eksekutif untuk segera dibuat peraturan daerah. Nah itu, dan ada lain-lain lagi yang menyusul ya. Baik, itu penjelasan dari Pak Dewan terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam forum peduli masyarakat adat di Papua Tengah. Nah, sekarang kita ke Pak Direktur LBH Papua. Ini dari pantauan Lembaga Bantuan Hukum Papua, apa saja yang menjadi potensi ancaman bagi masyarakat adat untuk diselamatkan? Tadi sudah diungkapkan selain tanah adat. Nah, kira-kira apa lagi yang perlu dibicarakan dan didiskusikan di tingkatan legislatif dan pemerintah? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama saya berikan apresiasi ya kepada rekan-rekan Forum Pemuda Peduli Masyarakat Adat Papua Tengah, karena dari kurang lebih 40 isu yang diusulkan itu mayoritas berkaitan dengan hak masyarakat adat, ya, baik masyarakat adat dalam konteks hak ekonomi sosial budaya maupun juga hak sipil dan politik. Dan tadi sudah disampaikan salah satunya tanah. Tapi kalau kemudian kita lihat lebih jauh
dari fakta yang ada hari ini. Kita tahu bersama bahwa Nabire dan juga beberapa tempat ya di sekitaran Nabire itu menjadi tempat yang paling ramai dijumpai kasus pengambilan kayu. Kami sampai saat ini belum mengetahui apakah kayu-kayu yang diambil itu diambil secara legal apa ilegal. Begitu. Ya sebagai contoh PT Jati Dharma Indah, dia punya wilayah yang sangat luas. Kalau tidak salah itu dari perbatasan Waropen sampai dengan perbatasan Wasyur. Bagian atas hampir semua itu diambil. Bahkan kalau kita lihat di yang hari ini menjadi perusahaan sawit ya, PT Nabire Baru, itu kan menggunakan bekas lahan dari PT Jati Dharma Indah. Artinya perusahaan sawit itu sekarang beroperasi di atas lahan yang sudah digunduli oleh PT Jati Dharma Indah. Itu artinya banyak kayu yang sudah diambil. Itu perusahaan besar. Sementara kita juga tahu banyak kan kayu-kayu yang kemudian keluar dari dari beberapa pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitaran sini. Nah itu perlu diatur berkaitan dengan kayu itu. Apakah kayu itu ada di atas wilayah adat milik masyarakat adat di situ atau tidak begitu? Kalau seandainya ada di atas itu, bagaimana dengan masyarakat adat? Berkaitan dengan mereka mendapatkan apa dari itu? Atau kira-kira seperti apakah ada pembahasan dengan masyarakat adat itu? Nah, itu saya pikir harus dibahas berkaitan dengan kayu. Selain itu, kita juga tahu bahwa di pesisir ya, wilayah pesisir itu kan dalam konteks undang-undang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar itu kan juga mengakui hak masyarakat adat. Ya kita sekarang hari ini tahu bersama bahwa di Teluk Cendrawasih ada salah satu potensi wisata yang sangat terkenal, yaitu hiu paus. Dan juga di situ ada banyak juga nelayan-nelayan yang berlalu lintas di situ mencari ikan. Nah, apakah kemudian itu ada itu penting untuk kemudian dibahas juga berkaitan dengan wilayah laut. Karena ini tidak bisa kita pungkiri bahwa di Papua Tengah juga ada masyarakat adat yang hidup di pesisir yang penting sekali untuk dipikirkan, dan mereka penting untuk diberdayakan biar kemudian bisa menerima manfaat dari potensi sumber daya alam yang menjadi milik dari mereka di pesisir. Selain itu, kami juga tahu bahwa berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di tahun 2013 itu sudah menyebutkan ada 53 perusahaan tambang ya, baik itu dalam bentuk emas, perusahaan emas ya, nikel, batubara yang ada di 8 kabupaten yang hari ini masuk menjadi bagian dari Provinsi Papua Tengah. Itu artinya akan terjadi banyak pelanggaran, atau bahkan akan terjadi banyak praktek-praktek pelanggaran hak masyarakat adat, tanah, lingkungan, kemudian juga berkaitan dengan emas tadi. Kita tahu ada undang-undang mineral dan batubara. Di dalam undang-undang mineral dan batubara juga mengatur tentang
hak masyarakat adat. Ini terlepas dari tanah nih. Begitu. Nah ini juga penting untuk dipikirkan. Begitu. Kalau izin yang dikasih dan bermasalah itu, seandainya kalau nanti setelah provinsi dan juga kabupaten-kabupaten ini kemudian mulai aktif roda pemerintahannya, apakah kemudian dari batubara masyarakat mendapatkan manfaat atau tidak? Atau dalam perjanjiannya nanti akan seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan. Ini berkaitan dengan objek batubaranya. Itu satu. Yang berikutnya, objek emasnya. Masyarakat akan dapat apa dari situ? Karena emas juga jenis yang berbeda. Begitu. Terus nikel. Karena dalam 53 izin itu ada batubara, nikel, dan juga emas. Masyarakat adat, apakah kemudian mereka akan dilibatkan atau tidak? Nah, ini kenapa saya bilang akan dilibatkan atau tidak, ini juga akan berkaitan dengan bagaimana regulasi. Artinya ya kita penting untuk dorong ada perda tentang mineral dan batubara di sini. Biar kemudian itu bisa di dalamnya melibatkan hak-hak masyarakat adat. Karena mineral batubara itu akan diambil di atas wilayah adat milik masyarakat adat. Ataupun sumber daya alam lainnya. Yang paling penting lagi itu di sini hidup banyak sekali hewan dan juga tumbuhan dari berbagai macam spesies. Ya kita lihat dalam undang-undang keanekaragaman hayati itu juga mengakui hak masyarakat adat. Salah satu contoh ya yang kita tahu semua di sini ada pegunungan Wailan. Itu kan pegunungan yang dilindungi. Tapi kita sendiri hari ini mengetahui bahwa ada jalan yang sedang dibuat dari Topo yang akan keluar di Mapia. Ini kan tentunya dia akan membelah itu pegunungan Wailan yang statusnya adalah hutan pegunungan yang dilindungi. Nah, bagaimana kemudian perlindungan terhadap pegunungan tersebut yang mana di dalam situ banyak sekali ada keanekaragaman hayati. Itu kemudian yang paling jauh lagi kita tahu bahwa di Freeport contoh itu ada salju yang katanya saljunya makin menipis. Juga ada Taman Lawrence yang katanya sekarang mulai masuk ada minyak dan gas di sana yang kemudian dari blok Warim menjadi blok Agimuga 1, Agimuga 2. Ini semua menjadi tugas dari teman-teman DPR untuk bisa melihat bagaimana kemudian bisa mengatur regulasi sampai ke sedetail itu. Saya pikir kenapa harus sampai ke detail itu, karena kalau kita hanya mengatur tanah saja, berarti kan nanti emasnya tinggal diambil saja tuh, dan masyarakat tidak akan dapat manfaat dari emas itu. Terus minyak dan gas akan diambil begitu saja tanpa ada manfaat dari yang akan dinikmati oleh masyarakat. Kayu pun demikian. Jadi harapan saya itu regulasi yang dibuat baik di tingkatan provinsi sampai dengan kabupaten kota itu dipecahkan. Tanah sendiri, air sendiri, emas sendiri, mineral dan batubara sendiri, minyak dan gas sendiri, keanekaragaman hayati sendiri, pulau-pulau dan laut sendiri, agar di dalam situ memasukkan hak masyarakat adat dan biar mereka bisa kemudian diakui sebagai subjek pemilik dan mereka bisa dilibatkan dalam apapun yang akan terjadi. Contoh ada kontrak, ya masyarakat dilibatkan sesuai dengan perintah Otsus kan. Seperti itu. Baik Pak Dewan, ini tadi Pak Direktur Lembaga Bantuan Hukum sudah menyampaikan banyak hal-hal yang perlu untuk dikawal juga di dalam perda. Termasuk salah satunya adalah tentang masyarakat adat Papua yang ada di pesisir pantai. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Dewan? Silakan.
Ya baik, kita di lembaga DPR kita apresiasi juga kepada LBH. Ini juga bagian daripada kita mengumpul data. Artinya kita membutuhkan juga kerjasama pada semua mitra-mitra, termasuk masyarakat dan lain-lain, sehingga data-data ini akan menjadi referensi kita. Seperti tadi yang dari front masyarakat peduli masyarakat adat. Nah, data-data itu banyak sekali yang dimasukkan ke kita. Itu semua menyangkut tentang persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat. Menyangkut tadi hasil alam, termasuk tanah, kayu, dan sumber daya alam yang ada di tanah Papua, dalam hal ini Papua Tengah. Nah, kita juga di sini fungsi kita adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini situ ada di Komisi 3. Komisi 3 ini juga mitranya itu adalah perusahaan BUMN dan BUMD. Nah, di sini kita bisa juga memanggil semua perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah. Kita akan mengkaji ulang dia punya izin-izin macam-macam begitu. Jadi tugas kita itu bagaimana kita mengawasi dan kita meng-cross check apakah dia beroperasi di tanah Papua, khususnya di Papua Tengah, dia punya sumbangsi kepada masyarakat adat itu seperti apa. Nah, bagian-bagian ini bisa kita cross check. Terus apakah sejauh ini dia punya surat izin itu apakah sudah sesuai ke tidak, macam begitu. Kan ada juga yang mungkin surat izinnya bisa dikatakan ilegal atau melanggar hukum, misalnya melanggar aspek lingkungan atau aspek kemanusiaan yang lain-lain. Nah, ini kan perlu di cross check semua, karena kita lihat bahwa persoalan-persoalan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah ini sudah dari lama. Nah, sampai sekarang setelah mungkin teman-teman dari LBH dan lain-lain mengadakan advokasi, baru barang ini terbuka melalui data-data. Jadi lembaga DPR juga sudah menyiapkan poin-poin yang tadi saya bilang, bukan saja tanah adat, tapi kita ini kan semua anggota DPR ini datang dari dapil masing-masing. Jadi kita sudah turun, kita sudah menyerap aspirasi. Aspirasi ini sama saja tadi persoalan yang Pak Ketua LBH bilang bahwa terjadi persoalan-persoalan di daerahnya dengan masuknya perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Nah, jelas teman-teman DPR kan dari 8 kabupaten, 8 dapil ini, otomatis persoalan-persoalannya juga kita temukan semua. Jadi nanti setelah ini, tadi saya bilang setelah alat kelengkapan dewan ini disahkan, otomatis nanti persoalan-persoalan ini akan kita ungkap semua. Jadi ini akan menjadi poin-poin yang dibuat, kita akan masukkan ke dalam peraturan daerah. Dan kita juga tetap mengucapkan terima kasih kepada LBH juga sudah buka data. Ini menjadi kita punya, tadi saya bilang membuka wacana pikiran kita juga. Ini menjadi referensi kita juga. Jadi bukan saja LBH, tapi teman-teman dari Front Peduli Masyarakat Adat dan segala elemen yang ada khususnya di Provinsi Papua Tengah, supaya data ini kita buka. Kita DPR tetap akan terima data, kita akan tetap memainkan peranan sebagai fungsi pengawasan, sehingga di sini tidak ada yang dikorbankan. Jadi entah itu kita terima perusahaan masuk, tapi hak-hak masyarakat adat itu juga harus diperhatikan, sehingga ada istilahnya simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Nah, macam begitu, itu yang kita harapkan ke depan.